Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, renungan kita hari ini tertulis di Yeremia 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanmu. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang harus kita pegang sebagai pengikut Kristus adalah cinta kasih Allah tidak pernah beranjak dari kita. Kemanapun kita bergerak, apapun situasi yang kita hadapi, Allah adalah kasih dan tidak berubah walau situasi kita berubah-ubah. Saudara, hidup kita belum berakhir saat kita berada dalam keterpurukan, penderitaan, pengasingan, dan kesusahan lainnya. Bangsa Israel di pembuangan Babel merasa bahwa Allah sudah melupakan mereka. Mereka berpikir Allah sudah meninggalkan mereka. Allah sudah tidak peduli kepada mereka. Maka jika pemahaman ini terjadi kepada saudara yang sedang mengalami berbagai penderitaan, maka segera pandanglah Allah, dengarlah suaranya, mintalah petunjuknya. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia sebagai seorang nabi ikut meratapi kondisi umat Allah di dalam pembuangan itu. Yeremia sebagai nabi juga merasa khawatir. Dia merasa ketakutan di tengah-tengah pembuangan itu. Itu sebabnya Allah datang dan menjanjikan kelepasan, menjanjikan kebebasan dan kepuasan kepada mereka. Ingat, bila Allah sudah berfirman, maka semuanya pasti terjadi. Bila Allah sudah berjanji, maka semuanya akan ditepati. Maka kita perlu yakin dan mempercayai janji Allah. Sekarang mari kita lihat apa janji Allah kepada mereka. Yang pertama, janji Allah kepada Yeremia sebagai nabi atau imam, yaitu Allah akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Kenapa Allah memuaskan jiwanya dengan kelimpahan? Hal yang dilihat Allah hilang dari diri seorang imam yang sedang mengalami penderitaan adalah jiwanya haus, jiwanya tertekan, bahkan dia mungkin malu melihat orang lain, mungkin juga ada trauma di dalam dirinya. Mengapa? Yeremia merasa malu dan takut karena dia sebagai seorang nabi, seorang imam atas umat yang dikasihi Allah, harus melihat bangsa Allah mengalami pembuangan. Maka mungkin bangsa-bangsa lain akan mengejek, akan menertawakan dan bertanya, di mana Allahmu? Katanya kalian adalah umat pilihan Allah, mengapa terbuang? Pertanyaan yang sama mungkin sering juga muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Katanya anak Allah, katanya rajin ke gereja, rajin berdoa. So, kenapa penderitaan datang bertubi-tubi kepadamu? Saat kita berpikir bahwa kita karena umat Allah, karena kita orang yang dikasihi Allah, maka hidup kita bebas dan jauh dari penderitaan, itu salah. Maka penderitaan seyogianya mendorong kita semakin dekat dan dekat kepada Allah. Bukan sebaliknya, malah menjauhkan diri kita dari Allah. Janji Allah yang kedua kepada Yeremia dan bangsa Israel dalam pembuangan adalah akan mengenyangkan umatku dengan kebajikan. Saudara, hal yang dilihat Allah hilang dari umat yang sedang terbuang itu adalah mereka menjadi lapar dan haus akan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu berkaitan dengan perilaku dan moral hidup sehari-hari. Nah, saat di dalam pembuangan, Allah melihat hal ini tidak tampak dalam diri bangsa Israel. Mereka tidak memiliki hikmat dalam menyikapi semua persoalan yang terjadi di dalam hidupnya. Atau mereka juga terlihat salah memahami sebab musababnya mengapa umat yang dikasihi Allah harus terbuang, harus menderita. Bahkan mungkin penderitaan yang dialami bangsa Israel sekalipun tidak mampu menobatkan dan mendorong mereka untuk berlaku baik.
Saudara, jangan karena hidup kita sedang sulit, maka kita merasa pantas untuk berlaku kasar, agar kita dimaklumi orang lain. Bukan. Maka kepada mereka yang sedang terbuang itu, Allah akan mengenyangkan mereka dengan kebajikan. Artinya, membuka mata mereka selebar-lebarnya, membuka telinga mereka selebar-lebarnya, agar mereka berhati dan berhikmat. Itulah kebajikan itu. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita yang sedang bergembira atau bersusah, Allah berjanji untuk mengenyangkan jiwa dan kebajikanmu. Kepadamu yang jiwanya sedang tertekan, apa karena perlakuan suamimu, karena perlakuan istrimu, karena anak-anakmu, karena sahabatmu, atau karena keluargamu? Allah berjanji, Dia segera datang mengenyangkan jiwamu. Kepada kita yang lapar dan haus akan kebajikan, Allah akan mencurahkan penuh ke dalam hatimu, ke dalam pikiranmu, dan ke dalam jiwamu kebajikan dari surga. Sehingga kita berhikmat memaknai hari lepas hari. Allah dalam Kristus Yesus akan terus mengerjakannya untuk kita. Percaya sabdanya, pegang teguh firman-Nya, dan nantikanlah pertolongan dari Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.